Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan anak-anak ibu berdiri terlebih dahulu dan lihat kondisi di sekelilingnya. Apakah ada sampah? Jika ada sampah, silakan anak-anak ibu buang ke tempat sampah. Silakan dilihat di sekelilingnya apakah ada sampah. Nah, silakan anak-anak ibu duduk kembali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Ricci Oktalana hadir. Bagaimana kabarnya Ricci? Sehat? Alhamdulillah. Nurlena hadir. Nurlena bagaimana kabarnya? Sehat? Rizky Mesya Getri hadir. Sehat Rizky? Syifa Fauzia. Syifa sehat Syifa? Sesma Delvita. Yuliana hadir semuanya. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak ibu lihat video yang ibu tampilkan ini. Silakan anak-anak ibu simak.
Ya, nah dari lagu yang sudah kita dengarkan tadi, siapa dari anak-anak ibu yang tahu apa itu lagunya? Apa judul dari lagu tersebut? Ya, judulnya yaitu Perwira Perang. Nah, siapa dari anak-anak ibu yang tahu apa itu isi dari lagu tersebut? Silakan anak-anak ibu tunjuk tangan siapa yang tahu. Reci tahu? Ya, silakan Reci ke depan dan ceritakan apa isi dari lagu tersebut. Baiklah, saya akan menceritakan isi dari lagu tersebut, yang mana lagu tersebut menceritakan semangat-semangat para pejuang pada masa penjajahan dahulu, yang mana para pejuang tersebut tidak gentar dalam membela tanah Indonesia ini. Terima kasih. Ya, benar sekali. Nah, lagu ini menceritakan tentang semangat para pejuang dalam menghadapi para penjajah-penjajah yang menjajah tanah kita ini. Nah, dari lagu ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu kita akan mempelajari keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Uhud. Nah, sekarang kita akan mempelajari keperwiraan Rasulullah SAW dalam Perang Uhud. Tujuannya yaitu supaya anak-anak ibu tahu bagaimana keperwiraan Rasulullah SAW dalam Perang Uhud tersebut dan mengapa dan bagaimana bisa terjadi Perang Uhud tersebut. Nah, Perang Uhud ini terjadi pada pertengahan bulan Syaban pada tahun ketiga Hijriah. Nah, pada masa itu bertepatan pada bulan Januari di tahun 623 Masehi, yaitu pada tahun bertepatan pada tahun 625 Masehi. Nah, perang ini terjadi di Gunung Uhud, yaitu sebelah utara dari kota Madinah, sebelah utara kota Madinah, yaitu di Gunung Uhud. Nah, itulah mengapa disebut Perang Uhud, karena terjadi berlokasi di Gunung Uhud di sebelah utara kota Madinah. Nah, perang ini terjadi karena kaum kafir Quraisy membalas dendamnya, karena pada saat Perang Badar kaum kafir Quraisy tersebut mengalami kekalahan. Nah, pada Perang Badar sebelumnya kaum muslimin menang dalam perang tersebut. Itulah sebabnya kaum kafir Quraisy membalaskan dendamnya karena mereka kalah pada Perang Badar tersebut. Nah, kekuatan dari Perang Uhud ini
yaitu kaum muslimin berjumlah sebanyak 700 orang pasukan, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang. Nah, sebelumnya pada kaum muslimin ini berjumlah sebanyak 1.000 orang. Namun sebanyak 300 orang kembali ke Madinah karena mereka takut dan dipimpin oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay, namun kaum muslimin tersebut tidak terpengaruh dari 300 orang yang kembali ke Madinah tersebut. Jadi kekuatan dari perang ini kaum muslimin berjumlah 700 orang kekuatan dari kaum muslimin yaitu berjumlah 700 orang, sedangkan kaum kafir berjumlah 3.000 orang. Jelas sekali kekuatan yang sangat tidak sebanding dengan kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Nah, namun pada perang ini Rasulullah SAW memiliki strategi yang mana pada sebanyak 700 orang kaum muslimin ini, Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pasukan pemanah di atas puncak gunung Uhud. Nah, sebanyak 50 orang tersebut dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, sedangkan di depan dipimpin oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, adapun panglima perang dalam perang ini yaitu kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Namun sedangkan kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan yang didampingi oleh istrinya, yang mana istrinya ini adalah seorang penyair yang mana suaranya sangat merdu, dan istrinya tersebut ditugaskan untuk memberikan semangat kepada pasukan kafir Quraisy supaya mereka semangat dalam peperangan tersebut. Nah, adapun bagaimana kejadian dari perang Uhud ini? Dalam perang ini kaum muslimin mengalami kekalahan karena pasukan pemanah ini 50 pasukan pemanah tersebut lengah karena Nabi Muhammad SAW telah berpesan kepada kaum muslimin tersebut agar tidak meninggalkan tempat perang agar tidak meninggalkan lokasi perang namun perintah tersebut diabaikan oleh kaum muslimin yang berada di atas puncak gunung Uhud tersebut. Mereka merasa kalau kaum kafir Quraisy ini sudah kalah dan mereka berlari ke bawah karena melihat harta rampasan perang. Namun mereka salah karena kaum kafir ini belum mengalami kekalahan. Nah, pada saat itu Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan untuk mengambil alih posisi. Khalid menyerang pasukan Islam. Banyak dari pasukan Islam yang tewas karena tidak disiplin dan tidak mempedulikan perintah Rasulullah SAW. Nah, dalam perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Hamzah dan Mus'ab bin Umair beserta 70 pasukan gugur dalam perang tersebut. Sebanyak 70 pasukan perang kaum muslimin ini gugur dalam peperangan Uhud.
Mengapa kaum muslimin bisa mengalami kekalahan? Karena yang pertama, tentara panah yang berjumlah 50 orang itu tidak mengikuti pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama, mengapa bisa kaum muslimin ini mengalami kekalahan dalam perang Uhud ini? Karena yang pertama tidak mengikuti pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, adanya kaum munafik yang mengundurkan diri dan tidak mau perang. Nah, ada dua kemungkinan yang menyebabkan kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud ini. Yang pertama, tidak mengikuti pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, adanya kaum munafik yang mengundurkan diri. Nah, pada perang Uhud ini, Nabi Muhammad SAW adalah seorang panglima yang berani dan bijaksana. Beliau selalu mengutamakan pasukan, peduli terhadap pasukan dan memaafkan kesalahan pasukan. Nah, dari penjelasan di atas, siapa dari anak-anak ibu yang bisa menceritakan kembali peristiwa keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud? Ya, silahkan kepada Syifa Fauzia, silahkan ceritakan kembali. Baiklah, saya akan menceritakan kembali keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud, yang mana perang Uhud terjadi pada tahun 625 Masehi yang bertepatan di Gunung Uhud sebelah utara kota Madinah. Kekuatan dari kaum muslimin tersebut sebanyak 700 orang, sedangkan kaum kafir sebanyak 3.000 orang. Dalam perang Uhud tersebut, 70 pasukan muslim gugur. Nah, adapun sebab terjadinya kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, yang pertama, tidak mengikuti pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, adanya kaum munafik yang mengundurkan diri. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Syifa Fauzia. Silakan berikan tepuk tangan untuk Syifa Fauzia. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita dapat menyimpulkan bahwa perang Uhud terjadi pada tahun 625 Masehi yang bertepatan di Gunung Uhud. Nah, dari perang Uhud tersebut kita dapat mengambil pelajaran agar kita selalu mengikuti perintah dan pesan-pesan yang disampaikan oleh orang yang terutama oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jika kita tidak mengikuti perintah tersebut, maka yang terjadi seperti pada perang Uhud ini, mereka mengalami kekalahan karena tidak mengikuti pesan dari Rasulullah SAW dan adanya kaum munafik yang mengundurkan diri. Nah, sebelum kita itu merupakan sikap yang tidak baik, karena sebelum kita berperang kita sudah mengundurkan diri, itu sangatlah tidak bagus. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan masih mempelajari keperwiraan Rasulullah SAW. Namun minggu depan kita akan mempelajari perang Khandaq. Nah, tugas anak-anak ibu di rumah,
Silahkan anak-anak ibu baca bukunya tentang perang Khandaq ini dan pelajari di rumah. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari perang Khandaq ini. Nah, silahkan kepada ketua kelas pimpin doa dan bersiap-siap pulang. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.